Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat ya. Oke, Ibu Bapak, mohon izinkan saya untuk mempresentasikan aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Hari ini tanggal berapa? 27 hari Selasa 27 Agustus 2024. Oke. Nah, ini tampilan pertama yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, ini tujuan program guru penggerak ya. Jadi guru penggerak itu memiliki tujuan. Ya, boleh di next berikutnya. Nah, tujuan pendidikan guru penggerak ini ada satu, mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua dari komunitas untuk mengembangkan sekolah dan kepentingan peserta didik. Kemudian berikutnya memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk perilaku sesuai kode etik. Kemudian berikutnya merencanakan, menjalankan, merevisikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Kemudian ada berikutnya yang terakhir, 5, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar. Oke, program pendidikan guru penggerak terdiri dari 3 paket modul. Ya, jadi proses saya itu perjalanannya cukup lama. Hari ini saya baru masuk ke modul 2.1 yang sudah terlewati itu modul 1, dan yang sedang saya perhatikan itu adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, boleh next. Nah, ini yang pembelajaran yang ada di modul 1 yaitu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan ya, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi kita itu kalau di pendidikan guru penggerak, jadi berbalik ke Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kemudian di modul 1.2 itu ada nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu harus memiliki nilai dan peran yang baik untuk memotivasi para muridnya untuk menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Oke. Nah, ini nilai-nilai guru penggerak yaitu ada apa? Mandiri, kemudian reflektif, terus terus yang terakhir berpihak kepada itulah nilai-nilai yang harus kita miliki sebagai guru ya, guru penggerak. Sebenarnya ini acuannya untuk guru, bukan hanya untuk guru penggerak. Oke, baik, next. Kemudian di modul 1.3 ini kemarin sudah saya aplikasikan juga yaitu tentang visi ya, visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud bila adanya kerjasama, ya, kerjasama semua warga sekolah untuk mewujudkan dibutuhkan langkah-langkah nyata dengan menggunakan metode apresiatif intuitif dengan tahapan bagian. Oke, boleh next. Nah, kemarin sempat sekilas ya tentang tahapan bagiannya. Nah, tahapan bagian itu ada buat pertanyaan, ada ambil pelajaran dari mimpi, jabatan rencana, dan atur eksekusi. Boleh next. Visi yang telah saya buat menggunakan tahapan bagian itu mewujudkan generasi yang berkualitas serta memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke. Nah, sekarang nih yang akan saya berbagi pengalaman yang telah saya pelajari selama mengikuti kegiatan-kegiatan di CGP itu tentang modul 1.4 budaya positif. Nah, konsep-konsep dalam modul budaya positif: 1, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu universal itu bagaimana? Menyeluruh seperti itu. Oke. 2, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Ada yang sudah dengar apa itu restitusi? Sudah pernah dengar? Pernah dengar? Kira-kira apa? Perbedaan. Dengar tapi mungkin belum paham. Oke, nanti kita bahas di sini ya. Oke. Kemudian ada 3, cara merumuskan keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5,
posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian 6, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Ya, nanti pasti ibu bapak paham lah. Oke, kemudian budaya positif ini akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga lebih tepat tentang budaya positif ya, konsep-konsep dalam modul budaya positif yaitu 1, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu universal? Menyeluruh. Oke, 2, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. 3, cara merumuskan keyakinan kelas. Kemudian 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol kita sebagai guru. Dan kemudian ada langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Jadi budaya positif itu ada 6 tadi yang mencakup ya. Kemudian budaya positif ini akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong peserta didik untuk mampu berpikir ya, bertindak dan menciptakan yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian ada perubahan paradigma belajar, yaitu pendidikan zaman kolonial Belanda dengan pendidikan paradigma baru. Kira-kira ada perbedaan atau tidak? Ada ya. Oke. Nah, pada zaman kolonial Belanda rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Sedangkan pada paradigma baru yaitu pendidikan berpusat pada peserta didik untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin ya, yang setinggi-tingginya. Oke, boleh next. Nah, pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi ya, dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, yang mana setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya. Tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, boleh next. Nah, ini ada nilai-nilai kebijakan dimensi profil pelajar Pancasila. Sering sekali sama ibu bapak dinyanyikan, ditepuk-tepukan di dalam kelas. Nah, bagaimana ini bunyinya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian iya, bekerja dengan bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, nah disiplin positif yaitu pendekatan mendidik peserta didik untuk melakukan kontrol diri, ya, dan kepercayaan diri. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau bukan ekstrinsik. Oke, nah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Oke. Nah, menurut William, ya, memandang bahwa manusia termotivasi oleh 5 kekuatan internal, ya. Kebutuhan manusia ini adalah bawaan, tidak dipelajari, umum, tidak spesifik dan universal, tidak terbatas pada ras serta budaya tertentu. Oke. Ini menurut Diana Gosen ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, nah ini motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah apa? Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan ya, tujuan tertentu itu sesuai KBBI. Oke. Nah, ini ada 2 jenis motivasi perilaku manusia ya. Ada motivasi ekstrinsik yaitu motivasi di luar. Kemudian ada motivasi intrinsik di dalam diri kita sendiri. Yang paling kuat itu yang mana? Kira-kira dari diri sendiri.
Oke. Tapi kita juga butuh motivasi dari orang lain. Oke. Nah, ini perbedaannya ya. Peserta didik melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Kemudian peserta didik melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah, ya, atau pujian dari orang lain, seperti itu. Itu beberapa motivasi dari luar. Kemudian kalau motivasi yang berasal dari dalam diri itu pasti menghargai nilai-nilai kebijakan yang ada di dalam diri. Kemudian peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebijakan dalam dirinya. Oke, boleh next. Nah, ini konsep disiplin yang gagal, ya. Artinya kurang tepat, salah lah bisa dikatakan seperti itu ya. Ini ada hukuman, ada penghargaan atau hadiah. Hukuman itu apa aja di antaranya? Itu bisa menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, seperti itu ya. Peserta didik menjadi takut, ya. Peserta didik menyembunyikan kesalahannya, kemudian peserta didik menjadi rendah diri. Nah, ini kalau konsep disiplinnya berupa hadiah, yaitu tidak efektif, ya, merusak hubungan, sifat diri. Nah, itu bisa menurunkan sifat diri, ya. Kemudian mematikan kreativitas, ya, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, seperti itu. Oke, boleh next. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses atau yang bisa dikatakan berhasil, ya. Ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Apa aja tuh, ya? Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, peserta didik menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian kalau restitusi, yaitu peserta didik bertanggung jawab atas perilakunya, ya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau konsekuensi itu jangka pendek, ya. Kalau restitusi jangka panjang. Peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, ya. Dirinya memegang kontrol penuh, ya, atas dirinya. Jadi dia bisa mengendalikan, ya. Kemudian ada peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahannya. Oke. Nah, ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya, jadi sebuah cara menanamkan disiplin pada peserta didik. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi apa perbedaannya? Ada yang tahu kira-kira? Hukuman? Hukuman diberikan, ya. Kalau perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman diberikan bisa berupa fisik. Fisik itu maksudnya dia nyewer, kayak gitu ya. Atau psikis mungkin kata-kata bisa sakit hati. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana, nanti kamu begini akan dibeginikan. Kalau restitusi memberikan alternatif atau mereka yang melanggar misalkan akan solusinya akan bagaimana nanti. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan ya dulu untuk jabatan dari kita. Oke. Nah, jadi hukuman itu diberikan bisa berupa fisik atau maupun psikis yang sudah disampaikan oleh teman kita. Kemudian konsekuensi itu akhirnya sudah terencana. Nah, kemudian kalau restitusi itu memberikan alternatif atau solusi seperti itu. Oke, boleh next. Nah, kita lakukan speaking dulu ya. Sudah. Nah, apa itu restitusi? Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Oke, boleh next. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama apa? Menguatkan resolusi. Oke, kedua, Fokus pada karakter dan tindakan. oke, ketiga, Dan menebus kesalahan dan belajar dari kesalahan. oke, yang keempat, Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. oke, yang kelima, Melarang paksaan. enam, Memperbaiki hubungan. yang terakhir. Melihat ke dalam diri. Oke, keren. Oke, itu ya. Jadi yang paling itu adalah bukan tawaran, bukan tawaran, bukan paksaan. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Saya
ibu bapak pernah mempraktikannya di dalam kelas. Sudah dilakukan? Sudah. Oke. Nah, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun kelas. Kemudian keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan istilah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya bisa diperbaiki atau diganti seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana pembentukan kelas itu? Nah, satu, itu lebih abstrak dari peraturan. Dua, sedikit saja agar mudah dimengerti atau mudah diingat. Ya, tiga, berupa pernyataan universal. Keempat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian lima, dibuat dalam bentuk positif. Nah, enam, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan kelas. Ya, oke, boleh dikasih. Kemudian cara merumuskan keyakinan kelas, peserta didik berdiskusi ya dengan guru tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif seperti itu. Kemudian boleh next. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya. Ada mengerjakan tugas tepat waktu, ya, tepat waktu dan aktif di kelas, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian ada menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, kemudian saling menghargai dan saling bantu seperti itu. Nah, kemudian nih, kira-kira ibu bapak sudah membuat keyakinan kelas kan tadi di sekolah, di kelas sudah. Bagaimana reaksi peserta didiknya? Lebih disiplin. Lebih disiplin. Oke, kemudian bagaimana perasaan bapak ibu? Senang. Senang. Oke, keren. Senang ya setelah melaksanakan keyakinan kelas, jadi anak lebih terarah seperti itu. Ya. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Kita sudah sadarkan bahwa anak-anak kita perlu 5 kebutuhan ini. Jadi anak-anak kita itu memerlukan untuk bertahan hidup. Yang kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan seperti itu. Ya. Kemudian boleh next. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, atau kontrol posisi guru. Yaitu ada sebagai hukum, kemudian Membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian dari kelima ini kira-kira yang paling tepat, yang cocok untuk posisi kontrol guru itu yang mana kira-kira? Manajer. Keren, luar biasa. Nah, ini penghukum, ya, satu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Apa itu verbal? Kata-kata, ucapan. Tanpa kita sadari kita itu sering menghukum lewat verbal. Ya, oke. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini contohnya: patuhi aturan saya, atau awas, seperti itu. Selalu pasti, selalu kamu yang terakhir, atau bagaimana seperti itu ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, itu dengan cara dia, ya, egois, ya, harus dia dan dia. Oke, boleh di next. Nah, penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu makanya bagaimana? Melotot, 77. Nah, jarinya lagi 77. Oke, dan sampai menghardik, ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh kalimat kasus yang lainnya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selamat datang terlambat. Nah, kapan bisa datang tepat waktu? Seperti itu. Nah, tanyakan kepada diri Anda nih, ya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Ya. Pada saat muridnya datang terlambat, hasilnya kemungkinan murid itu akan marah dan memendam atau bersifat agresif, ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret meja atau buku, ya. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil gurunya, ya, akan menggores kendaraan tersebut seperti itu. Ya, oke, boleh di next. Nah, kemudian posisi kontrol berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Nah, itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus memberitahu kami, ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat
begini. Seperti itu ya kalau lebih perkataannya ya. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang disayangi, seperti itu. Ya, boleh di next. Nah, membuat merasa bersalah ini ada suaranya mengelas, halus, sedih ya. Bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dan lesu terlihatnya ya. Ini ada kasusnya contoh kalimatnya ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi, gitu kan? Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Gitu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid yang disebut seperti ini? Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah, ya, bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang tidak berguna atau orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya, ya, daripada sikap menghukum karena emosi akan terpendam ya atau tertanam rapat di dalam hati murid ya untuk menahan perasaan. Tidak seperti murid adalah dengan hukum di mana murid bisa melupakan amarahnya. Ya, walaupun dengan cara negatif, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya gitu ya, yang bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, ini posisi yang ketiga itu sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, malah dia akan seperti sahabat, kurang lebih seperti itu ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Posisi pada teman guru bisa negatif ataupun positif ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka kan berkata seperti contoh-contohnya. Ayo bantulah demi bapak ya nak gitu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini gitu. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu guru itu adalah teman saya. Ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan patuh ya atau bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru orang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Boleh di next. Nah, kemudian teman itu nada suaranya itu lebih ramah ya, lebih akrab dan bercanda ya. Bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum jenak. Senyum-senyum manis sedikit lah mungkin ya. Senyum jenak cheese ya. Nah, ini ada contoh katanya atau contoh apa kasusnya ya. Adi, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Jadi pertanyaan itu sambil bercanda lah seperti itu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum saja. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini ya? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hal ini termasuk dampak positif. Hanya saja ya, di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Benar, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Oke, boleh next. Nah, ini posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ada gambaran tentang pemantau. Posisi guru sebagai pemantau kira-kira bagaimana? Mengawasi, betul ya. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi ya atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Jadi dia lebih duduk poin ya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu ya. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan ya. Kemudian pasti ada catatan. Dia punya data yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Posisi ini akan
menggunakan stiker slip catatan daftar cek ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid seperti itu. Kalau kita sih tidak ada BK ya, kalau di kelas tinggi SMP SMA itu ada BK. Nah, seperti biasanya BK-BK inilah yang mengawasi anak-anak. Ya. Nah, kemudian memantau next boleh? Nah, pemantau nada suara datar, bahasa tubuhnya itu formal. Ini ada contoh percakapannya ya antara guru dan Adi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Si Adi menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Seperti itu ya. Adi menjawab kembali, paham Pak. Saya tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Nah, kata gurunya, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu ya, akhirnya saya tunggu. Nanti pas waktu Adi mengerjakan tugas itu, si gurunya mendampingi, mengawasi seperti itu ya. Nah, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan ya, karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan ya, kemudian atau menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Betul, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri seperti itu ya. Boleh di next. Nah, ini terakhir posisi manajer ya. Apa sih manajer itu? Manajer untuk dalam kita apa namanya pengendalian siswa seperti apa? Manajer, posisi kita sebagai manajer. Memimpin. Apa? Posisi di mana guru berbuat sesuatu untuk atau bersama dengan murid. Oke, boleh? Kita lihat penjabarannya ya, istilahnya ya. Oke. Posisi terakhir itu manajer adalah posisi betul di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan ya, mempertanggungjawabkan apanya? Perbuatannya, perilakunya ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau ya, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan ya. Kemudian, namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab ya, maka kita perlu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, di mana manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan ya, bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, balik lagi kepada keyakinan kelas. Dan apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Ya, boleh next. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang ya. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya ya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat seperti itu ya. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap, betul, diajak berdiskusi atau diundang melakukan revisi. Namun perlu disadari ya, tujuan akhir dari 5 posisi kodrat seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab seperti itu atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman seperti itu. Oke, boleh next. Nah,
tulus bahasa tubuhnya tidak kaku ya, mendekat ya, mendekat ke murid. Kemudian ini ada contoh percakapannya antara guru dan Adi. Jadi bentuk kalimatnya itu seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ada yang menjawab Pak, jam 7 ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Kemudian guru menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk agar kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jadi kalau manajer itu pertanyaannya lebih apa namanya? Profesional, lebih mendalam seperti itu ya. Jadi ditanyakan satu persatu gitu. Jadi bertanya dikembalikan ke anak, pertanyaan dikembalikan lagi ke anak seperti ini. Yang oke, boleh di next. Nah ini bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti itu? Ya, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak apa? Tidak marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ya, atau berpijak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal seperti itu. Jadi fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu apa tuh yang terjadi ya. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa itu konsekuensi atau peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan ya tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya tersebut dengan bimbingan guru. Oke, nah ini segitiga restitusi. Sudah tadi, boleh di next. Nah, ini langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Ada 3 langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Oke, ini bentuk segitiga restitusinya ya. Jadi menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menetralkan dulu nih, gitu kan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, kalau validasi itu seperti kamu tentu punya alasan. Jadi menanyakan alasannya kenapa, gitu kan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau meyakinkan itu keyakinan mas apa yang kamu kita sepakati, seperti ditanyakan kembali. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu, kurang lebih ya. Oke, boleh di next. Ini untuk video segitiga restitusi saya lupa mencantumkan, tapi pernah waktu itu saya share di grup ya, kalau tidak salah sudah saya upload juga di YouTube. Kurang lebih tampilan video restitusi itu seperti itu gambarannya. Oke, boleh di next. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, sudah di penghujung slide terakhir. Oke, Ibu Bapak saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ya. Oke. Mohon maaf kalau misalnya ada penjabaran yang kurang kurang dipahami atau bagaimana. Nanti di sesi penutup ya, nanti kita boleh tanya jawab seperti itu. Oke. Saya cukupkan dulu ya Bapak Ibu ya, saya tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan dari awal, insya Allah sudah agak dimengerti. Namun ada hal sedikit yang saya sendiri itu belum paham ya. Nanti kalau penjelasannya, apa sih yang dimaksud keyakinan kelas dibuat lebih abstrak dari peraturan? Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Oke, lebih abstrak dari peraturan. Apa itu? Apa sih pengertian yang lebih abstrak itu? Kalau yang kita ketahui kan seperti tidak nyata saja. Tapi kalau pengertian abstrak di sini itu lebih ke konkret, ya lebih spesifik seperti itu. Ya, jadi disesuaikan dengan keinginan murid. Nah, kebutuhan murid seperti itu. Jadi sebelumnya itu kita menanyakan anak-anak itu menuliskan dulu nih, ya, yang mereka inginkan itu keyakinannya seperti apa. Ya, jadi mereka bisa melihat menuangkannya dalam tulisannya dulu mereka ya. Jadi nanti berdiskusi betul seperti itu. Baru nanti anak keseluruhan menyampaikan apa pendapat mereka tentang keinginan mereka untuk keyakinan kelas. Barulah sama kita dikelompokkan atau dipilih, dibentuk kembali menjadi bentuk-bentuk apa ya, posisi seperti itu.
Ini seperti itu ya kurang lebih penjabaran ya. Terima kasih atas penjelasan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sudah dipahami. Oke. Kucep ya, terima kasih. Masya Allah.